Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang wakaf, nazir, dan pengelolaan wakaf. Karena salah satu aspek dalam Islam yang sangat potensial itu adalah wakaf karena kebermanfaatannya bagi masyarakat itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar bersama bagaimana sih sebenarnya wakaf itu, kemudian cara pengelolaannya, kemudian di dalam aturan dalam nas-nas Al-Quran itu seperti apa, hadisnya seperti apa, dan diaplikasikan di Indonesia dalam perundang-undangan itu seperti apa. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, pengertian wakaf. Wakaf jelas saja itu berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yaqifu waqfan yang berarti berhenti atau menghentikan berdiam di tempat. Maka ada istilah waqaf gitu. Itu juga artinya berhenti. Nah, atau menahan sesuatu. Disebut juga al-habs yaitu menghalangi ain. Ain di sini adalah benda yang diwakafkan untuk dimiliki atau dibelanjakan. Nah, Muhammad Ibnu Ismail itu mengatakan bahwasanya menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Jadi sifatnya barang yang diwakafkan itu nggak habis pakai, tapi bersifat jangka panjang yang bisa dimanfaatkan untuk dalam kurun waktu yang lama gitu. Nah, kemudian jumhur ulama mengatakan menahan harta yang memungkinkan diambil manfaatnya, tetap ainnya dibelanjakan oleh wakif, orang yang berwakaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta, maka harta tersebut lepas dari kepemilikan si wakif dan secara hukum jadi milik Allah. Misalnya saya punya tanah, saya kasihkan tanah itu untuk diserahkan ke badan wakaf, atau saya punya spesifik ingin harus jadi pondok pesantren itu juga bisa, atau nanti diserahkan ke badan wakaf, terserah dia di pengelolaan seperti apa, yang jelas kita niatnya mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat. Jadi kalau misalnya itu nanti dibuat mall, nah itu menyalahi aturan. Kemudian UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 menyebutkan bahwasanya perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi memang ada di dalam perundang-undangan kita ada dua opsi, bisa untuk wakaf selamanya atau memang untuk jangka waktu tertentu. Kalau memang pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa sahabat, orang yang mewakafkan ya udah untuk selamanya. Nah, tapi memang ada beberapa yang cuma wakaf cuma dalam jangka waktu tertentu, atau dia mensyaratkan misalnya harus dikelola dengan baik. Ketika memang tidak, pengelolanya tidak baik, maka akan dilimpahkan ke badan pengurus wakaf yang lain. Ya, hal ini sering terjadi, dan makanya masalah wakaf itu sering jadi sengketa. Misalnya kayak kalian melihat di Aksis itu sempat tutup berapa minggu itu karena memang ada sengketa, katanya yang punya wakaf ingin menarik kembali, kemudian ada ini akhirnya dokternya udah pada pergi pindah ke rumah sakit, sekarang jadi sepi. Itulah salah satu dampak kalau misalnya wakaf tidak diurus dengan benar, atau harus ada hitam di atas putih, itu jadi bermasalah. Misalnya di desa atau di tempat-tempat tertentu itu memang sering terjadi yang ahli warisnya itu menarik kembali wakafnya karena tidak ada bukti hitam di atas putih. Akhirnya kalau dalam pengadilan yang menang adalah yang ahli waris, padahal itu yang punya dulu ayahnya atau mbahnya yang mewakafkan harta itu, niatnya itu untuk bekal dia di akhirat, tapi malah anak cucunya mengambil kembali wakaf tersebut. Nah, itu yang kemudian harus lebih diteliti lagi. Nah, dasar hukumnya itu dalam Al-Quran itu tidak disebut kata wakaf seperti halnya dengan zakat, tetapi dari beberapa ayat Al-Quran itu menyimpulkan bahwa Allah menghendaki adanya lembaga wakaf, dan beberapa ayat Allah memerintahkan manusia itu untuk berbuat baik. Nah, para ahli memandang ini sebagai landasan untuk berwakaf. Dalam Quran surah Al-Hajj surat ke-22 ayat ke nomor 77, Allah memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan, agar hidup manusia itu bahagia. Kemudian Al-Baqarah, Allah memerintahkan manusia untuk membelanjakan atau menyedekahkan hartanya yang baik. Nah, dalam hadis dari Abu Hurairah tentang orang yang meninggal dunia maka
berhentilah semua pahalanya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, wakaf ini termasuk sedekah jariah. Jadi ketika kita mensedekahkannya ke jalan Allah, dalam hal ini wakaf, nah itu akan pahala kita akan mengalir sampai barang itu sudah tidak habis atau habis fungsinya. Misalnya kayak sumur, ternyata sumur itu udah kering, maka di situ kita berakhir. Tapi kalau kalian bikin pondok pesantren, bikin sekolahan, pendiri Muhammadiyah, itu pahalanya luar biasa itu. Kayak punya rumah sakit, punya ini, itu salah satu bagian dari amalan atau sedekah jariahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Umar bin Khattab itu memiliki tanah di Haibar, kemudian menanam pokoknya dan mensedekahkan hasilnya. Salah satunya kurmanya itu yang terkenal. Hadis tentang Utsman bin Affan yang memanfaatkan sumbernya untuk kemanfaatan orang banyak. Kemudian hadis tentang pembangunan dinding masjid oleh Bani Najjar dan memberikannya untuk kepentingan umum. Nah, kalau dalam istihad itu tentang pengembangan wakaf, salah satunya itu adalah fatwa MUI tentang wakaf uang. Nah, sebenarnya wakaf itu harus benda yang tidak bergerak atau yang bisa dimanfaatkan lama, tapi dalam istihad ternyata dalam sering berkembangnya waktu, wakaf juga bisa barang-barang yang bergerak, yang punya rentang waktu yang lama, dan kemudian kalau misalnya istihadnya itu wakaf uang lebih bisa fleksibel untuk penggunaannya, selama sama-sama untuk untuk sesuatu yang tahan lama. Misalnya kalian nyumbangnya uang untuk meniatkan untuk wakaf, nah itu harus digunakan tuh yang rentangnya tahan lama seperti itu. Nah, ini ada kompilasi hukum Islam tentang wakaf, disebut juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006. Nah, rukun wakaf apa saja? Itu adanya satu, jelas ada orang yang mewakafkan hartanya atau wakif, harta yang diwakafkan atau mauquf bih, kemudian tujuan wakaf mauquf alih, dan ikrar wafat atau sigot wakaf. Nah, ini dalam perkembangan hukumnya sigot wakaf itu harus dituliskan karena nanti biar ada bukti hitam di atas putih, biar nanti tidak terjadi sengketa, karena orang zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Nanti mungkin orang tuanya niatnya tulus tapi anak-anaknya malah mengambil kesempatan dan merasa kok wakaf yang barang yang diwakafkan kok terlalu berharga, akhirnya diminta kembali. Itu yang sangat sering. Maka di dalam Al-Quran itu kalau kita bertransaksi diperintahkan untuk mencatatkannya itu. Nah, ini nanti kita akan bahas satu wakif, mauquf bih, kemudian wakaf alih, dan sigot wakaf. Ini unsur wakaf, yaitu ada wakif, ada nazir, ada harta benda, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Kalau di dalam rukun wakaf sebenarnya ada 4, tapi dalam unsur wakaf dalam undang-undang kita, undang-undang wakaf itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu menambahkan tentang peruntukan harta atau tujuan dan jangka waktu wakaf. Biar jelas nanti apakah ingin selamanya atau memang ada kurun waktunya. Nah, salah satu orang yang mewakafkan hartanya atau wakif, kita mulai pembahasan tentang wakif, yaitu cakap dalam bertindak dan melakukan tabaruk, yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan material, kemudian dapat mempertimbangkan baik buruk perbuatan yang dilakukannya, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, bukan milik orang lain, dan sudah balik dan rasyid. Kemudian balik menitik beratkan pada usia, rasyid pada kecerdasan dan kematangan pertimbangan akal, tidak harus beragama Islam asal tujuan wakafnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian tidak berhutang dan pailit kecuali atas izin orang yang memberi hutang. Kalau misalnya golongan Hanafi itu pendapat kalau kalian punya hutang banyak, ya lunasi hutang dulu lah, baru bisa berwakaf seperti itu. Karena yang sifatnya lebih wajib itu membayar hutang. Nah, kalau dalam pasal 78 Undang-Undang Wakaf itu ada persyaratan, ada persyarat seorang organisasi badan hukum dewasa berakal sehat tidak terhalang melakukan perbuatan hukum pemilik sah harta benda wakaf. Nah, kalau organisasi itu syaratnya apabila dimungkinkan oleh anggaran dasar organisasi tersebut mewakafkan harta organisasi. Ya, misalnya kan kalau organisasi itu misalnya seperti kalian di UKM atau organisasi manapun, ketika di dalam anggaran dasarnya itu membolehkan untuk mewakafkan kekayaannya, kekayaan organisasi, maka ya nggak ada masalah.
Nah, kalau badan hukum itu apabila dimungkinkan oleh anggaran dasar badan hukum tersebut untuk mewakafkan harta benda badan hukum tersebut. Nah, anggaran dasar badan hukum misalnya ada bahkan badan hukum PT atau bank misalnya bank aturan perbankan kan nggak boleh memiliki aset, dia nggak boleh mewakafkan tentu saja. Kalau membantu bisa. Kemudian harta yang diwakafkan atau mauqufi. Nah, hartanya itu harus mutakawin dan akor. Apa itu mutakawin? Mutakawin itu barang yang dimiliki seseorang dan boleh dimanfaatkan untuk syariat Islam dan dalam keadaan apapun. Nah, sedangkan akor itu benda tidak bergerak dan dapat diambil manfaatnya. Ini yang pendapat masa klasik. Nanti akan ada beberapa istihad terkait benda yang bergerak. Kemudian benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasannya. Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna bebas dari segala beban. Dan kemudian benda yang diwakafkan harus kekal atau punya rentan waktu yang sangat lama, puluhan tahun seperti itu. Nah, ini kemudian wakaf benda bergerak itu Hanafi berpendapat itu dibolehkan benda bergerak jika ada beberapa harus memenuhi keadaan. Keadaan yang pertama adalah harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, yaitu bersifat diam di tempat, misalnya pohon, bangunan, atau benda bergerak untuk membantu benda tidak bergerak, misalnya alat membaca atau kerbau. Kemudian kebolehan wakaf atas senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti kitab-kitab untuk memberi manfaat, termasuk wakaf uang. Ini dalil kenapa wakaf uang diperbolehkan. Kemudian kalau benda tidak bergerak itu dalam aturan kita pasal 15 sampai 16 Undang-Undang Wakaf, hak atas tanah baik yang terdaftar atau belum, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun atau benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan syar'i atau syariat Islam. Kemudian benda bergerak selain uang meliputi benda bergerak karena sifatnya misalnya kapal, pesawat terbang, kemudian kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak menancap pada bangunan, bisa. Terus ada juga logam dan batu mulia dan atau benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Nah, karena sifatnya memang bisa digerakkan tapi punya manfaatnya jangka panjang, nah itu diperbolehkan. Sedangkan benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan misalnya surat berharga, hak atas kekayaan intelektual haki, misalnya hak atas benda bergerak seperti hak sewa, hak pakai, hak hasil atas benda bergerak dan lain sebagainya. Benda bergerak berupa uang, misalnya wakaf saham misalnya juga bisa. Nah, di Indonesia wakaf uang telah diperbolehkan dengan dikeluarkan fatwa MUI pada tanggal 11 Mei tahun 2022 tentang wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk dalam uang adalah surat berharga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh syar'i. Nah, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Nah, ini wakaf uang. Lanjutan, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Kemudian wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif. Selanjutnya dilakukan secara tertulis dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf atau sertifikat wakaf uang atau SWU. Nah, SWU nanti diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Selanjutnya lembaga keuangan syariah atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selama 7 hari kerja sejak diterbitkannya SWU. Nah, ini kalau uang yang diwakafkan itu harus berupa rupiah, tidak boleh berupa mata uang lain karena ini di Indonesia dalam aturannya. Kemudian SWU sekurang-kurangnya memuat ada berapa? Misalnya satu nama LKS, nama wakif, nama alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukan wakaf, jangka waktu wakaf, nama nazir yang dipilih dan tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Itu untuk administrasi isi sertifikat wakaf uang atau SWU. Kemudian jangka waktu wakaf dari sisi benda tidak bergerak itu untuk selamanya kecuali untuk tanah
HGB atau hak pakai di atas hak pengelolaan dan wajib mendapatkan izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Kalau benda bergerak dalam jangka waktu tertentu sesuai kehendak wakif. Jika jangka waktu berakhir, maka uang yang diwakafkan dikembalikan pokoknya oleh nazir lalu SLKS PWU kepada wakif atau ahli warisnya. Nah, mauqufi itu tujuan wakaf. Apa tujuan wakaf? Tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, untuk mendapatkan ridhaan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya harus jelas, misalnya untuk kepentingan umum, kemaslahatan masyarakat, menolong fakir miskin atau keperluan anggota keluarga. Nah, ini sikut wakaf yang sangat penting. Ikrar wakaf adalah pernyataan wakaf yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan dihadiri minimal 2 orang saksi. Nah, dalam wakaf hanya ada ijab tanpa qabul. Benda kembali menjadi hak milik mutlak Allah dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf. Saksi sebaiknya dibicarakan walau termasuk akad tabaruk, karena wakaf termasuk kategori maslahah mursalah. Jadi ada kemaslahatan umum, maka sebaiknya ada saksi. Karena untuk nanti kalau nggak ada saksi, nanti ketika terjadi sengketa akan jadi permasalahan. Nah, pernyataan wakaf harus jelas, yakni melepaskan haknya atas pemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda. Nah, dengan wasiat juga diperbolehkan. Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun tertulis hanya dapat dilakukan apabila satu, tidak disaksikan oleh paling sedikit minimal 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Dua, harta benda wakaf yang diwakafkan itu paling banyak atau maksimal tidak boleh melebihi dari 1/3 dari jumlah harta warisan, kecuali ada persetujuan seluruh ahli waris. Kemudian dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian penerima wasiat bertindak sebagai kuasa wakif. Dalam hal wakaf tersebut tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Nah, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat. Nah, kemudian kita akan bahas tentang nazir. Mulai ke nazir. Apa itu sebenarnya nazir? Nah, nazir itu berasal dari bahasa Arab atau nazaro yang zuru nazron, yang artinya menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Ini nanti dia pengelola wakaf lah. Kemudian kalau zakat ya ambil zakat. Nah, kemudian tidak termasuk rukun wakaf, namun wakaf harus menunjuk nazir wakaf. Nazir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara, mengurus, dan mengembangkan harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Ini dalam berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Wakaf. Nah, macam-macam nazir itu ada nazir perseorangan, ada nazir organisasi atau badan hukum. Bedanya apa organisasi sama badan hukum? Kalau organisasi dia belum tentu punya badan hukum. Badan hukum itu ya seperti CV atau PT, kemudian ada dan lain-lain. Kalau badan hukum dia punya legal standing resmi. Badan hukumnya apa gitu. Misalnya kalau kalian punya organisasi komunitas motor, itu kan dia gak punya badan hukum. Kemudian yang berhak menunjuk nazir itu ya satu wakif, pemegang wasiat atau hakim. Wakaf berhak menunjuk dirinya menjadi nazir jika ia memenuhi syarat. Ketika ia memang memenuhi syarat dan ia ingin menjadi nazir, maka diperbolehkan. Jika wakaf tidak menunjuk, maka yang berhak adalah pemegang wasiat, atau jika tidak ada, maka hakimlah yang menunjuk nazir. Nah, nazir itu boleh dari satu orang. Kedudukan nazir itu sangat penting untuk tercapainya berkembang atau tidak tercapainya tujuan dari wakaf. Nah, kalau memang nazirnya ini berhasil mengolah harta wakaf, maka dia bisa memaksimalkan atau memenuhi ekspektasi dari yang memberikan amanat, atau si wakif. Apa saja sih tugas dan hak nazir? Satu, tugas nazir melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Ini nazir yang resmi ya. Kemudian kalau di zaman dulu di desa-desa itu kalau nazir itu nggak ada data resminya, itu akan jadi permasalahan ketika ada sengketa. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 3, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
Yang keempat, melaporkan pelaksanaan tugas kepada BBI. Nah, hak nazir apa saja hak nazir? Nazir dapat menerima imbalan atas kerjanya dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Besarnya itu pendapatannya tidak boleh dari 10%. Nah, nazir berhak menerima pembinaan dari menteri dan BBI. Nah, perubahan status harta benda wakaf ini ada persyaratannya. Jadi, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan itu dilarang jadikan jaminan hutang, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Nah, kecuali satu, untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Yang ketiga, ditukar dengan harta benda yang manfaatnya dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Misalnya ada wakaf sumur, kemudian karena ada proyek apa, kemudian ditukar dengan sumber lain yang lebih bermanfaat, bahkan sumbernya ada banyak, nah itu diperbolehkan dengan istihad. Kemudian nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dilakukan secara produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. Nazir itu dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BWI apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Nah, ini Badan Wakaf Indonesia, tugas dan wewenang apa sih sebenarnya? Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan atau mengganti nazir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Yang ketujuh, dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.